Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya anak-anak? Kita memasuki materi kedua, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 8. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tema rendah hati. Sekarang memasuki materi kedua dengan tema nikmatnya hemat dan hidup sederhana. Anak-anak, bisa kita saksikan di sini Bapak sudah membuat rangkuman catatan kecil untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya mari kita mulai pertemuan atau pembahasan pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Nikmatnya hemat dan hidup sederhana. Apa sih hemat itu? Nah, hemat adalah menggunakan sesuatu dengan cara cermat dan hati-hati. Kemudian, apa sih hidup sederhana itu? Yang dimaksud hidup sederhana adalah sikap hidup yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melampaui batas. Hemat ini banyak halnya, mulai dari keuangan, mulai dari air bisa, mulai dari listrik hemat bisa, berbagai macam hal bisa. Kemudian hemat dan hidup sederhana bermaknanya bukan berarti pelit, serba sedikit, bukan. Apalagi hidupnya susah. Justru hemat ini dan hidup sederhana ini merupakan akhlak mulia. Karena dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita umat muslim. Itu akan membuat kehidupan menjadi tenang dan tentram. Kemudian ada 4 prinsip hidup sederhana. Yang pertama, tidak boros. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Dan yang keempat, tidak pamer serta sombong. Nah, coba siapa di sini yang pernah dari keempat ini? Silahkan ngaku. Pernah sombong kah? Pernah berlebih-lebihan kah? Pernah tidak bersyukur kah atas nikmat Allah? Pernah pamer kah? Nah, silahkan introspeksi diri. Kita lanjutkan ya. Hidup sederhana mendorong orang itu untuk pandai bersyukur. Caranya agar pandai bersyukur, hiduplah sederhana. Membuat orang untuk pandai bersyukur, toleran, menghargai nikmat-nikmat Allah sekecil apapun. Maka dengan kesadaran ini, keimanan seseorang akan terus bertambah. Nah, apa sih ayat yang melandasi hemat dan hidup sederhana ini? Ada pada surat Quran, surat Al-Isra ayat 26 dan ayat 21. Silahkan dibaca di rumah ya masing-masing. Coba Bapak bantu dengan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Sudah bisakah anak-anak untuk membacanya? Kalau sudah bisa, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Kita bahas arti perkata dari ayat Quran surat Al-Isra ayat 26 ayat 26 sampai 27. Nah, wa artinya dan, ati berikanlah, dzal qurba kerabat dekat,
haqqahu, haknya, wal miskina, wa ini dan, al miskina, orang miskin, wa banas sabili, dan orang dalam perjalanan, wala, dan janganlah tubadzir, kamu menghamburkan, tabdziran, secara boros, inna, sesungguhnya, al-mubadzirina, orang-orang yang boros, kanu, mereka adalah ikhwan, saudara, asyayatin, syaitan-syaitan banyak itu, asyayatin, para syaitan, wakana, dan itu, asyaitonu, syaitan, lirabbihi, kepada Tuhannya, kepada Robnya, kafuro, sangat kufur, sangat ingkar. Ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab, otomatis sudah tahu beberapa kata di bawah ini. Untuk melengkapi itu, kita baca atau kita pahami arti keseluruhannya ya. Nah, Bapak baca, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ada yang sudah paham di sini maksud dari ayat ini? Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Oke, kalau memang belum paham, kita bahas bersama-sama ya. Apa sih makna Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27? Yang pertama, ayat ini turun berdasarkan gaya hidup kaum jahiliyah. Nah, kaum jahiliyah adalah mereka bangsa Arab yang sebelum datangnya Islam. Jadi mereka hidupnya senang berfoya-foya dan memiliki anggapan bahwa derajat, kemasyhuran, keterkenalan, dan kehormatan dapat dilihat dengan berfoya-foya. Jadi semakin orang berfoya-foya, maka seolah-olah derajatnya itu tinggi, disegani, dihormati, terkenal. Itu zaman dulu seperti itu. Ini menurut ajaran Islam sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 ini salah. Tidak dibenarkan. Sudah berfoya-foya, menghamburkan hartanya untuk berpesta pora. Nah, melihat zaman sekarang apakah masih ada? Masih ada. Tapi itu adalah perilaku yang sangat tidak cocok dengan ajaran Islam berdasarkan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Maka hendaknya kita sebagai muslim mengelola harta dengan baik dan benar. Bagaimana sih caranya? Nah, mengelola harta dengan baik dan benar adalah dengan membelanjakannya di jalan Allah. Di antaranya orang yang berhak menerima harta yaitu kerabat dekat, bisa untuk membantu kerabat dekat yang sedang kesusahan, orang miskin yang sedang membutuhkan, atau orang yang dalam perjalanan. Ada seorang ulama yang mengatakan, dia adalah Imam Nawawi, mengatakan sesungguhnya pemborosan harta akan menyebabkan orang meminta-minta apa yang dimiliki orang lain. Sedangkan pada pemeliharaan harta, maksudnya menjaga harta dengan baik, terkandung di dalamnya kemaslahatan bagi dunia orang yang menjaga tersebut. Adapun kestabilan maslahat duniawinya, maka dengan kemaslahatan duniawinya
itu akan berpengaruh pada kemaslahatan akhirat, khususnya pada agamanya, yang mengakibatkan atau menyebabkan seseorang dapat fokus dalam urusan akhiratnya kelak. Nah, itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, orang-orang yang boros adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar sekali kepada Tuhannya. Dan orang yang ingkar dan setan yang selalu ingkar kepada Tuhannya, jadi setan dan teman-temannya nanti kelak di akhirat akan dimasukkan, ditempatkan pada tempat yang sangat pedih, yaitu neraka. Sehingga kita sebagai muslim jangan sampai menjadi saudaranya setan. Musuhilah setan dengan benar-benar, jangan mengikutinya. Ada sahabat Rasulullah SAW yang namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah menjelaskan bahwa mubadir, yang dimaksud mubadir adalah orang-orang yang membelanjakan pada perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Maka seyogyanya kita dapat hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Hal ini akan menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Nah, pola hidup hemat dapat dimulai dengan hal-hal sederhana. Ya, seperti tadi Bapak sampaikan, kalau misalkan di rumahnya menemukan ada lampu yang menyala di siang hari, maka matikanlah agar dapat menghemat listrik. Jika menemukan keran air yang menyala tidak digunakan, maka matikanlah agar dapat menghemat air. Kemudian terkait dengan harta, kalau misalkan dikasih uang jajan, jangan dihambur-hamburkan, kalau bisa ditabung untuk keperluan yang lebih baik lagi. Sehingga kita dapat di pembahasan ini dapat kita pahami ada 3. Yang pertama, belanjakanlah harta secara tepat di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membagikan sebagian harta kepada yang berhak. Siapa yang berhak itu? Nah, menurut ayat ini disebutkan ada 3. Yang pertama, kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, kita sebagai muslim harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Jangan sampai kita kufur. Kalau kita kufur, maka temannya atau saudaranya setan. Kalau sudah saudaranya setan, masuk golongan orang yang kufur pada nikmat Allah, dan tempatnya kelak nanti di akhirat adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu saja pembahasan pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau usulan atau pembahasan lain, bisa memberikan komentar yang baik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas meluangkan waktunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.